yang kemudian nyalon wakil gubernur dan kalah. Itu perjalanan politik saya yang paling berat. Inilah momen saat Kang Deddy Mulyadi jujur bahwa tahun 2018 adalah perjalanan politik yang paling berat. Ketika ia menyalonkan diri menjadi wakil gubernur dan harus mengalami kekalahan. Saya menang keliling 2.500 desa di Jawa Barat. 2.500. Dengan jarak tempuh paling jauh 10 jam. Yang kemudian nyalon wakil gubernur dan kalah. Itu perjalanan politik saya yang paling berat. Kadang memang tidak semua pertarungan dimenangkan oleh mereka yang paling kuat, tapi mungkin karena belum waktunya. Seorang Deddy Mulyadi Maung Purwakarta yang berhasil menjabat 2 kali menjadi Bupati Purwakarta dan memberi banyak perubahan untuk kota tersebut harus mengakui kekalahannya pada 27 Juni 2018. Mimpi besarnya untuk memimpin Jawa Barat bersama Deddy Mizwar tumbang seketika. Kang Deddy Mulyadi lahir dari latar belakang keluarga sederhana yang hidup di pedesaan. Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit kan 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Nah, ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah. Tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dia pergi ke sawah bawa cangkul. Dia nyangkul karena bapak saya sakit. Ia membangun karir politiknya dari bawah dan dianggap revolusioner pada saat memimpin Purwakarta. Dengan berbagai kebijakan yang selalu ingin melestarikan budaya Sunda agar masyarakat tidak melupakan identitas leluhurnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu, kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang dari mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Tapi ternyata itu juga yang menjadi bumerang untuk dirinya oleh beberapa tokoh ulama Jawa Barat. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustaz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, Ustaz. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Di tengah pertarungan itu, Ridwan Kamil kembali maju menyalonkan diri sebagai gubernur petahana. Elektabilitas RK terlalu tinggi pada saat itu. Terlebih ia juga duet bersama UU Ruzanul Ulum yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang mewakili suara santri. Dan ketika hasil KPU resmi diumumkan, Kang Deddy Mulyadi hanya mendapatkan suara 25,77%. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ridwan Kamil dan Pak UU selamat terpilih menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Dan pada hari itu, Purwakarta mungkin sunyi, karena sebagian besar basis pendukung KDM berada di kota yang pernah ia pimpin. Bukan karena kecewa, tapi mungkin mereka tahu kalau Sang Maung Purwakarta belum selesai. Hanya masalah waktu yang belum tepat. Sesudah kekalahannya, Kang Deddy Mulyadi tidak lantas menghilang. Ia tetap seperti biasa turun ke desa-desa, menyapa warga, mendengarkan tangisan warga, dan mulai membuat konten YouTube. Ia juga menjelaskan bahwa pada awalnya mulai membuat konten YouTube karena kekosongannya yang dirasakan. Saat itu Kang Deddy Mulyadi juga sedang menghadapi sidang gugatan cerai oleh sang istri An Ratna Mustika. Bayangkan di saat harus kalah dalam pertarungan politik, ia juga digugat cerai oleh sang istri, yang saat itu menjabat Bupati Purwakarta. Pilkada 2018 mencatat kekalahannya, tapi sejarah belum usai menulis bab berikutnya. Terbukti dari beratnya kenyataan hidup, Kang Deddy Mulyadi tetap bertahan, dan akhirnya sejarah menulis kembali kisahnya ketika Kang Deddy Mulyadi maju kembali menyalonkan diri pada tahun 2024 bukan sebagai wakil gubernur, melainkan gubernur Jawa Barat.
Bukan saja memenangkan pertandingan, tapi hingga kini sosoknya semakin dicintai masyarakat Jawa Barat hingga luar Pulau Jawa dan dikenal dengan julukan baru Bapak Aing.